menggerombol di bagian belakang bus. Hasil pemeriksaan sementara pintu belakang dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu depan kiri tidak bisa dibuka karena tergenjat kepala truk kontainer. Halo Rek, welcome back to Vimis Vin Mystery. Jarang banget aku up video di channelku ini karena yang ini hampir 2 mingguan ya, karena emang aku harus rehatkan wajahku dulu dari segala macam make up dan sibuk juga dengan pekerjaan, jadi ya jadwalnya mundur terus. So, episode Vimis kali ini adalah request content, jadi sebuah kasus yang membuatku macam heart wrenching. Jadi kayak bikin hatiku tuh gloomy gitu loh, kayak tercabik-cabik rasanya. Sebuah cerita yang membuatku rela memundurkan jadwal tayang dari sebuah kasus tak terpecahkan yang sudah aku pelajari selama 1 bulan terakhir ini. Cerita sedih tentang mereka yang awalnya berangkat dengan canda, tawa, dan bahagia, tapi harus pulang tanpa nama. Tentang mereka yang harus kembali ke asal manusia, kepada Tuhan di jalur tengkorak yang ada di bagian timur Pulau Jawa. So, gak usah kakek ngomong, siapkan pikir juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Sesuai dengan rencana yang mungkin sudah setiap tahun dilaksanakan, SMK Yapemda 1 Sleman mengadakan acara Dharma Wisata untuk para siswa dan siswinya ke Pulau Dewata. Well, sebelum aku lanjut, aku kayak mau recall memori aja teman-teman yang udah sering diajak study tour ketika masa sekolah gitu ya. Waktu dulu aku tuh sering banget study tour saat SMP. Nah itu aku seneng banget diajak study tour tuh, seneng sekali. Apalagi tahun 2003 itu kayak masih boomingnya Pulau Bali, bahkan sampai sekarang tuh kayak banyak orang yang pengen berangkat ke Pulau Bali kan. Apalagi tahun 2003 teman-teman dari SMK Yapemda 1 otomatis seneng dong mau diajak jalan-jalan sekaligus belajar ke Pulau Bali. Jadi ya nggak ceritanya lagi gimana ekspresinya mereka, gimana gembiranya mereka pas mau berangkat. Jumlah seluruh siswa yang akan diajak Dharma Wisata saat itu sekitaran 150 siswa dan siswi, dibagi menjadi 3 bus. Jadi kayak mereka tuh sewa 3 bus, dimana masing-masing bus otomatis ada 50 orang, ditambah 3 guru dan 1 pemandu wisata. Jadi total per busnya itu sekitaran 54 orang. Dalam perjalanan kali ini, pihak SMK Yapemda 1 Sleman menyewa 3 buah bus dari AO Transport Sehati Mitra. Nama AO sendiri diambil dari pemilik perusahaan transportasi tersebut, yaitu Adelina Oni. Jadi AO, A Adelina, O Oni. Ketiga buah bus berjenis Mercedes-Benz dengan jumlah 54 kursi penumpang. Ketiga bus dibuat tahun 1998. Nah, sejak pertama kali dibeli, bus-bus ini tuh udah dilengkapi dengan VCD, AC, dan toilet. Namun sayangnya, dan menjadi satu hal yang perlu di-underline oleh teman-teman semuanya dalam kasus ini adalah pada zaman itu bus-bus pariwisata kayak macam gini tuh belum ada rasa aware, termasuk bus-bus transportasi biasa ya, belum ada awareness tentang keharusan menyediakan alat pemecah kaca darurat bila ada kejadian yang tidak terduga semacam kecelakaan gitu loh. Jadi kayak bus-bus yang disewa oleh SMK Yapemda 1 ini tuh nggak ada caution gimana kalau misalkan ada kecelakaan, juga tidak ada palu pemecah kaca yang bisa kita temukan dengan mudah pada bus-bus yang ada dalam zaman sekarang. Berdasarkan keterangan dari Humas AO Transport yang bernama Uut, semua sopir dan juga kenek dari bus-bus yang disewa oleh SMK Yapemda 1 Sleman ini merupakan orang-orang pilihan, berpengalaman dan profesional.
Terlebih sopir dari bus 2 dengan nopol AB2602AC yang bernama Armando, di mana Armando ini di perusahaan tersebut ya terkenal sebagai sopir yang sangat berpengalaman, seringkali membawa penumpang-penumpang untuk dharma wisata, bahkan ke Bali itu kayak udah makanan sehari-hari buat dia. Dan dia juga terkenal sebagai sopir sekaligus karyawan yang selalu taat aturan lalu lintas. Dah macam kredibilitas semua awak dan juga kelayakan bus itu udah dianggap baik, udah trustworthy gitulah bagi SMK Yapemda 1 Sleman waktu itu. Udah yang terbaik lah. Udah akhirnya mereka percaya, mereka pun naik ke busnya dan berangkatlah sesuai jadwal menuju Pulau Dewata. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Jalannya itu emang udah jalan raya gitu loh, udah aspal maksudnya. Kemudian mereka juga mengambil jalur Pantura di Probolinggo dan Situbondo. Namun tanpa alasan yang jelas, bus nomor 3 ini selalu saja menghadapi masalah. Dan anehnya memang hanya bus nomor 3 saja yang selalu mendapatkan masalah. Bus 1, 2 kayak oke-oke wae gitu loh. Bus 3 ini selalu kena. Yang pertama mengalami pecah kaca yang membuat seluruh rombongan harus berhenti dulu untuk melakukan perbaikan. Setelah diperbaiki semuanya udah siap, jalan lagi itu kan. Tapi belum sampai ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, lagi-lagi bus 3 mengalami masalah. Kali ini atap bus 3 itu nyantol, kalian tahu nyantol kena kayak kabel listrik gitu loh di jalan. Lagi-lagi ketiga bus berhenti, rombongan itu berhenti sampai kabel tersebut ditarik dari atap bus nomor 3 dan diperbaiki. Sesampainya di Pelabuhan Ketapang, semuanya nampak baik-baik saja. Bus 1, 2, dan 3 masuk ke kapal feri dan parkir dengan tertib berurutan. Semua rombongan berhasil menyeberangi Selat Bali dengan selamat tanpa ada gangguan, lancar semua gitu loh penyeberangannya. Sampainya mereka di Pulau Dewata, ketiga bus langsung menuju ke tempat-tempat atau destinasi yang telah dijadwalkan oleh rombongan SMK Yapemda 1 Sleman ini. Dah jalan-jalan sambil belajar tuh kan, mereka pasti senang banget, udah nggak usah ditanya lagi, apalagi Pulau Bali nih yang dikunjungi sama mereka. Nah karena aku tuh belum pernah ke Bali, belum pernah punya pengalaman study tour ke Bali, jadi detail berapa lama di sana untuk ukuran study tour aku belum tahu ya. Yang jelas mereka itu keluar dari destinasi terakhir ketika jam sudah menunjukkan waktu yang sore. Ketiga bus itu pun berjalan beriringan menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk kembali ke Pulau Jawa. Tapi dalam perjalanan itu, lagi dan lagi, bus nomor 3 mengalami masalah. Kali ini, kaca bus nomor 3 kembali pecah untuk yang kedua kalinya. Akhirnya, yang diputuskan adalah bus nomor 2 masuk ke kapal feri lebih dulu, sedangkan bus nomor 1 menunggu bus nomor 3 selesai memperbaiki kaca-kaca yang pecah tersebut. Jadi dari sini aja itu kita udah tahu ya, sebenarnya dari awal berangkat sampai mau pulang itu yang apes selalu bus nomor 3 ya kan. Setelah kaca diperbaiki, akhirnya bus nomor 1 dan nomor 3 berhasil masuk ke kapal feri yang otomatis posisi parkirnya itu jauh dari bus 2 yang udah masuk lebih dulu. Seperti keberangkatan, tidak ada masalah yang berarti ketika menyeberangi Selat Bali dari ke Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang. Selama 45 menit itu semuanya baik-baik saja dan akhirnya ketiga rombongan kembali ke Pulau Jawa. Dari kapal itu bus 2 keluar lebih dulu, kemudian dia memutuskan untuk menepi demi menunggu dua rombongan lainnya yaitu bus 1 dan bus 3. Tak begitu lama akhirnya bus 1 dan 3 berhasil keluar dari kapal. Kemudian mereka atau 3 bus ini kembali berjalan beriringan dengan urutan. Di depan adalah bus 1, di tengah bus 3, dan yang terakhir adalah bus 2. Jadi karena nungguin bus 1 dan bus 3, akhirnya bus 2 berada di urutan paling akhir, paling belakang. Hal ini terjadi mungkin karena kedua bus 1 dan bus 2 ini gak ingin terjadi sesuatu terhadap bus 3. Karena dari awal berangkat sampai pulang tuh kan bus 3 terus yang apes. Takutnya ketika perjalanan pulang malam hari itu kan ada apa-apa terhadap bus 3, lalu bus 3 diletakkan di belakang, malah jadinya mereka yang dua rombongan ini gak tahu gitu loh. Akhirnya bus 2 ngalahin, ditaruh di belakang, bus 3-nya taruh di tengah. Mungkin, tapi ya gak tahu kebenarannya kayak mana, ini cuma pendapatku aja.
Dan dalam momen pulang ini, menurut keterangan dari Humas AO Transport yang bernama Uut tadi ya, bus 2 ini dikemudikan oleh Budi, sang kenek yang mendabel sebagai sopir cadangan. Sedangkan Armando, sang sopir aslinya itu memilih untuk rehat di kursi kenek. Iring-iringan bus membelah jalur Pantura pada malam itu. Mereka sampai di jalur Probolinggo menuju Situbondo. Perjalanan yang awalnya baik-baik saja ternyata seketika berubah saat semua kendaraan berada pada jalur tanjakan Paiton di Pantura, Probolinggo, Situbondo. FYI, bagi teman-teman yang suka hal-hal berbau misteri, berbau gaib itu ya kan, tanjakan Paiton ini memang terkenal sebagai jalur tengkorak, jalur yang berbahaya dan seringkali memakan korban akibat kecelakaan. Tapi jika dinalar ya, dilihat secara konstruksi itu emang jalur ini sangat menakutkan. Jalannya itu naik turun, kalau udah naik kebangetan, kalau turun juga kebangetan, ditambah tikungan yang tajam, terus kanan kiri itu tebing juga jurang. Ditambah lagi, jalur ini tuh masih jauh dari pemukiman penduduk, jadi kayak sepi banget. Horor jadinya, nggak horor karena setan, tapi emang horor kali kalau dinalar. Kebayang kalian malam-malam ya kan, kemudian kendaraan yang kalian tumpangi itu berjalan di tengah hutan yang gelap banget, kanan kiri itu tebing, terus kayak tikungan-tikungan gitu loh. Aku aja ya, yang lewat di daerah perbatasan Lamongan Jombang, kalau kalian tahu itu udah ngeri men. Apalagi di daerah kayak gini, aduh, my god. Lokasi tepatnya dari tanjakan Paiton ini adalah berada di Kecamatan Banyuglugur, 15 km dari barat Situbondo atau 3 km timur PLTG Paiton Situbondo. Dah, sekarang kita balik lagi ke iring-iringan bus SMK Yapemda 1 Sleman ya kan. Seperti aku bilang tadi, rombongan bus ini berjalan dari arah timur. Ternyata di depan rombongan mereka itu ada sebuah mobil Colt diesel dengan nomor polisi L3974DC. Akhirnya tepat di sekitar tanjakan Paiton, rombongan bus memutuskan untuk mendahului mobil Colt diesel itu dengan urutan yang tetap. Jadi kayak bus nomor 2 itu ya tetap ada di belakang, nggak merubah urutan mereka, tetap 1, 3, 2. Sedangkan dari arah berlawanan, dari arah barat, mobil atau truk trailer itu udah mulai menambah kecepatan supaya dia itu bisa menaiki tanjakan Paiton tanpa ada masalah. Namun sang sopir dari trailer ini aku nggak paham, dia itu nggak ngerti medan atau kayak mana. Yang jelas turunan setelah tanjakan Paiton itu sangat berbahaya karena nggak cuma nurun doang, nurunnya itu sekaligus berkelok gitu loh. Kebayang nggak sih gimana berbahayanya? Turun berkelok terus truknya itu dalam kecepatan tinggi. Kecepatan yang awalnya ditambahkan kepada truk trailer ini pada akhirnya benar-benar membuat sang sopir kewalahan mengendalikan truk yang membuat trailer ini berada di luar marka jalan jalur kiri, jadi kayak hampir masuk ke jalur kanan gitu loh. Jadi kayak kebayang nggak sih, dia ini bayangin ini truk trailernya ya kan. Nah dia ini kan awalnya di sini nih jalur kiri. Nah karena dia itu kecepatannya tinggi kemudian menurun, akhirnya kayak hampir oleng gitu loh. Dan si mobilnya ini, trailernya ini hampir masuk ke jalur kanan. Jadi kayak ngelewatin batasnya di jalur kiri. Pada waktu itu, rombongan bus juga sudah tiba di lokasi yang berdekatan dengan truk trailer di jalur kiri. Bersamaan dengan tibanya bus yang kedua di jalur kiri, naasnya sopir dari trailer ini melihat gundukan pasir di sebelah kiri jalan yang membuat dia itu refleks membanting setir ke kanan dan akhirnya brak! Dia memotong laju bus nomor 2 dari rombongan SMK Yapemda 1 Sleman. Dan terjadilah kecelakaan naas ini. Truk trailer menabrak bagian kanan dari bus 2 dan menyebabkan bus 2 tidak mampu melanjutkan perjalanannya lagi. Tabrakan itu suaranya sangat keras hingga terdengar oleh penduduk sekitar tanjakan Paiton. Dan as you imagine, kejadian naas ini hanya menimpa bus nomor 2. Sedangkan bus 1 dan 3 itu lolos. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta tanpa menyadari tragedi apa yang menimpa bus 2 di belakang mereka.
Tabrakan antara trailer dengan bus 2 ini menyebabkan konsleting listrik di bagian depan bus nomor 2, akhirnya menciptakan percikan api dari arah depan. Karena barang-barang yang ada di dalam bus itu mudah terbakar, akhirnya percikan api itu pun membuat api cepat membesar, terutama di bagian depan. Kemudian sopir cadangan, si kenek itu yang bernama Budi, dan Armando yang berada di bagian depan tuh refleks untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Si Armando yang merupakan sopir asli dari bus nomor 2 itu lompat dari pintu sehingga menyebabkan dia mampu keluar dari bus tanpa mengalami luka berarti. Sedangkan Budi, sang kenek yang waktu itu mengemudikan bus ya sebagai sopir cadangan, harus bersusah payah untuk memecahkan kaca jendela sampai kemudian dia berhasil keluar. Tapi walaupun dia berhasil keluar, sekujur tubuhnya itu mengalami luka bakar yang sangat hebat. Namun yang sangat disayangkan adalah nasib seluruh penumpang tidak seperti nasib sopir dan kenek bus 2. Ketika melihat kobaran api di bagian depan bus itu kan, akhirnya para siswa-siswi, kemudian guru berikut pemandu wisata langsung lari ke belakang dengan harapan mampu meloloskan diri dari pintu bagian belakang bus. Namun, nasib tragis itu semakin diperparah dengan kedatangan tiba-tiba mobil Colt Diesel yang sebelumnya didahului oleh rombongan bus. Jadi tadi kan aku bilang ada mobil Colt Diesel yang didahului oleh rombongan bus ya kan. Nah akhirnya ketika bus nomor 2 itu terjebak di situ karena ditabrak oleh trailer, dari belakangnya ini tibalah tadi mobil Colt Diesel yang mereka dahului tadi kan. Namanya aja turunan ya kan, akhirnya ya susah apalagi malam hari nggak kelihatan. Akhirnya udah bagian belakang bus pun ditabrak oleh Colt Diesel. Tabrakan yang kedua ini bunyinya juga sangat keras hingga menyebabkan bagian belakang bus 2 hancur tanpa satupun dari siswa ataupun guru yang bisa menyelamatkan diri. Jadi kayak belum menyelamatkan diri itu ditabrak dari belakang duluan. Tangki dari Colt Diesel itu pecah dan menyebabkan cairan itu tumpah keluar. Pada akhirnya api yang tadi itu udah besar ditambah cairan dari Colt Diesel di bagian belakang menyebabkan api semakin membesar dan sangat membesar hingga melahap semua barang, semua benda yang ada di dalam bus termasuk tubuh para siswa dan siswi, tubuh para guru dan juga sang pemandu wisata. Meski sudah hampir sepenuhnya terbakar, para korban yang ada di dalam bus naas tersebut masih meminta pertolongan. Menurut kesaksian orang-orang yang melihat dari kejauhan tanpa berani mendekat akibat kobaran api yang sangat besar, lengkingan suara dari para korban itu sangat memilukan dan menyayat hati. Para korban tidak mampu menyelamatkan diri dari pintu belakang sebab pintu belakang sudah rusak dan hancur akibat tabrakan dengan Colt Diesel dari arah belakang. Mereka semua juga tidak mampu memecahkan kaca jendela karena pada zaman itu tidak disediakan palu pemecah kaca jendela bus. Para warga di sekitar lokasi yang berusaha untuk menolong para korban di dalam bus naas itu ya useless aja gitu loh percobaan mereka karena mereka cuma bisa melempari batu. Padahal kaca jendela bus itu nggak serapuh kaca gelas yang jika dilempar batu bisa langsung pecah. Belum lagi kobaran api yang sangat luar biasa besar hingga secara alamiah itu membuat orang lain pasti merasa ketakutan dan menjauh. At the end, semua teriakan yang awalnya itu sangat keras, melengking, menyayat hati dan memilukan, lambat laun semakin mengecil dan hilang sama sekali. Itu adalah pertanda bahwa setiap manusia yang ada di dalam bus itu yang menjadi korban dalam tragedi naas tersebut sudah pasrah dengan hidup mereka sendiri. First thing first, kebayang gak sih kalian? Posisi bus itu ada di tengah, manusia-manusia itu ada di tengah. Di depan mereka ada trailer yang nabrak, dari belakang ditabrak Colt Diesel, dari depan belakang ada kobaran api dan mereka itu gak bisa kemana-mana. Walaupun tim pemadam kebakaran sudah dipanggil, namun dampak dari tragedi besar itu tidak dapat dihindarkan. Saat api sudah berhasil dijinakan dalam kepulan asap yang masih tebal, para tim evakuasi pun masuk ke TKP. Aku nggak tahu ya first impression mereka itu ketika masuk ke dalam TKP, tapi yang jelas tuh pasti gruesome banget karena dari gambarnya aja kita tuh bisa lihat bahwa bisnya itu tinggal besinya doang, besinya pun itu udah mau jadi arang. Kayak mana nasib manusia yang terbuat dari daging coba? Aduh, kayak bayangin
manusia tuh tubuhnya ibarat ikan yang dipanggang loh, dan gosong semua. Semua penumpang berada di bagian belakang, saling bertumpuk, saling berdekatan, saling berpelukan, saling menempel. Asap juga masih keluar dari tubuh mereka yang sudah hampir sepenuhnya itu terpanggang. Hampir gak dikenali sama sekali, udah kayak ikan yang dibakar tuh, kalian tahu gak? Kaki di mana, kepala di mana, tangan di mana, ada yang masih utuh tubuhnya, tapi gak sedikit yang hancur dan berserakan. Sebagian besar dari siswa berada di pintu bagian belakang, bertumpuk di situ. Ini pertanda jelas pada saat akhir hidup mereka itu, mereka berusaha untuk ngebuka pintunya, tapi nggak bisa dibuka sampai akhir hayat mereka. Untuk mengevakuasi korban dibutuhkan waktu sekitar 5 jam lebih karena emang kondisi TKP itu udah hancur. Kemudian ditambah tubuh para korban itu yang terjepit di antara kursi penumpang. Belum lagi kondisinya itu nggak utuh gitu loh. Ada yang memang masih ada tangannya, tapi kalau sembrono diangkat bisa aja tangan tuh ya lepas karena udah jadi arang. Kebayang nggak sih kalian tuh arang yang dibawa dengan sembrono pasti kan jatuh kan abunya. Takutnya seperti itu, makanya kayak hati-hati banget ngangkat setiap tubuh dari korban dalam tragedi ini. Evakuasi para korban baru selesai sekitar pukul 2 dini hari. Ke-54 jenazah dari para korban itu langsung dibawa ke RSUD Situbondo untuk selanjutnya diidentifikasi identitas masing-masing dari para korban. Namun karena pada zaman itu kondisi kamar mayat yang ada di RSUD Situbondo itu tidak terlalu besar, sedangkan jumlah korbannya itu sangat banyak, itu kan 50 lebih. Akhirnya seluruh jenazah langsung dibungkus kantong mayat gitu kan, kantong plastik. Kemudian dijajarkan di teras-teras gitu, lalu disekat dengan balok es. Jadi kayak beli balok es yang gede banget tuh kan, disekat-sekat kayak gitu di antara tubuh para korban. Tujuannya adalah supaya tubuh mereka tidak cepat membusuk. Hari-hari berlalu dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak RSUD Situbondo untuk mengungkap identitas dari masing-masing para korban yang tubuhnya hampir tidak bisa dikenali sama sekali. Proses identifikasi semakin dipersulit dengan kondisi tubuh para korban yang hampir sepenuhnya itu udah hancur, udah nggak berbentuk, sidik jarinya itu juga udah nggak ada, gimana namanya terbakar jadi arang. Pakaian yang menempel di tubuh para korban pun itu udah nggak bisa dikenali, jadi lama banget proses identifikasinya. Ungkapan bela sungkawa terus saja datang baik dari para pejabat pemerintahan ataupun rekan-rekan akademisi. Di pelataran RSUD Situbondo, nampak karangan bunga duka cita dikirimkan oleh rekan-rekan dari SMU 1, SMU 2, dan SMK 1 Situbondo. Keesokan harinya pada pukul 2 siang, sopir dari trailer milik PT Birawa Tunggal Rono yang bernama Kozim menyerahkan diri kepada kepolisian. Sementara kernetnya yang bernama Syafi'i juga berhasil ditangkap di rumahnya yang ada di daerah Surabaya. Dan yang lebih buatku tercengang lagi adalah ternyata yang mengemudikan trailer pada malam itu sampai akhirnya menabrak bus 2 dan memotong laju kendaraan tersebut adalah sang kenek yang bernama Syafi'i. Sedangkan sopir aslinya yang bernama Kozaimi itu memilih untuk rehat di kursi penumpang. Jadi kayak yang ngendaliin trailer itu cuma sopir cadangan. Aduh, ya apa sih? Usai ke-54 identitas dari para korban berhasil diidentifikasi, akhirnya mereka dijemput oleh utusan dari pemerintahan Yogyakarta untuk selanjutnya dibawa iring-iringan ambulan dari Situbondo menuju Yogyakarta. Berdasarkan rilisan berita yang aku baca, kepiluan pada hari itu tuh gak bisa diukur, gak bisa dijelaskan. Jangankan keluarga korban, setiap pasang mata yang menyaksikan iring-iringan ambulan dari Situbondo menuju Yogyakarta itu langsung menangis dan terisak. Mereka sampai gak bisa ngebayangkan bagaimana kepiluan para korban, para siswa dan siswi yang berusaha untuk menyelamatkan diri di tengah-tengah kobaran api pada malam itu, dan gak ada satupun yang bisa menolong mereka. Sampai akhirnya mereka harus tewas mengenaskan. Sesampainya di tanah Yogyakarta, iring-iringan ambulan itu langsung menuju ke lapangan SMK Yapemda 1 Sleman. Di momen haru ini, sang petugas yang ditunjuk oleh pemerintahan Yogyakarta yang tadi menjemput iring-iringan ke Situbondo langsung menyerahkan para korban secara simbolis kepada sang Sultan Yogyakarta.
Usai memberikan ucapan duka cita, Sri Sultan Hamengkubuwono secara simbolis menyerahkan seluruh korban kepada keluarga masing-masing. Nah, di sini aku nggak bisa menjelaskan lebih detail karena aku lebih ingin ngajak teman-teman terutama yang belum tahu kasus ini untuk melihat bagaimana pilunya kondisi pada hari itu. Usainya sang sultan memberikan kesempatan kepada para keluarga untuk menjemput tubuh korban. So, mari kita lihat bareng-bareng gimana cuplikan momen pada hari itu. Truk kontainer melintang ke bahu jalan sebelah kanan, sementara bus sempat menghindar ke arah kanan, namun dari arah belakang truk box bermuatan mangga menabrak bus naas tersebut. Saat terjadi benturan keras diduga langsung terjadi kebakaran di bagian depan bus. Hal ini diperkuat posisi penumpang yang banyak terbakar menggerombol di bagian belakang bus. Hasil pemeriksaan sementara pintu belakang dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu depan kiri tidak bisa dibuka karena tergenjat kepala truk kontainer. Jadi emang pilu banget sih, pilu banget. Kita lihat kondisi dari busnya aja udah sampai kayak gitu ya. Mesra itu dulu Vimis kali ini, yang jelas gimana ya? Aku mau nyalahin sopir dan kenek bus itu juga kayak gimana? Awalnya aku tuh nyalahin sopir dan kenek karena berita pertama yang aku dapat tentang kasus ini setelah di request oleh kawanku itu, yang aku tahu sopir dan keneknya itu meloloskan diri. Tapi berdasarkan keterangan dari pihak Humas AO Transportnya nih ya, katanya sopir mereka tuh nggak melarikan diri, malah sopirnya itu membantu untuk mengeluarkan penumpang gitu loh, tapi bantuannya useless karena emang kobaran api yang sangat besar. Itu menurut AO Transport. Gimana kalau pendapat kalian? Komen di bawah. Aku yang mau nyalahin sopir dan juga kenek dari trailer yang nabrak bus 2 itu juga gimana ya? Aduh, nggak tahu mau nyalahin siapa. Yang jelas ya, pelajaran besar dari tragedi ini adalah cuma satu hal sih, supaya kita itu senantiasa meminta kepada Tuhan dan Tuhan berbaik hati untuk mengabulkan doa kita agar kita semua bisa meninggal dalam keadaan yang wajar atau dalam keadaan yang baik-baik saja deh. Yang terpenting semoga para korban diampuni segala dosa dan tenang di sana. Amin. Tragedi ini pada akhirnya mendesak pemerintah untuk membuat dan menerapkan sebuah peraturan baru kepada para perusahaan transportasi terutama bus-bus besar untuk membuat caution dan juga menyediakan palu pemecah kaca sebagai pintu darurat apabila terjadi sebuah kecelakaan. Tak hanya itu, tragedi memilukan yang kemudian dinamai sebagai tragedi Python ini juga diingat dan dikenang, ditulis di dalam papan kuning atau papan peringatan gitu yang ada di pinggir jalur tersebut sebagai pengingat kepada para pengendara lain, terutama para pengendara pada zaman sekarang, agar lebih waspada dan hati-hati ketika melalui tanjakan Python. Wes Rek, kalau suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyak kawan-kawan kalian juga suka true crime macam aku. Dan juga kalau misalkan suka channel ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Jadi kalau misalkan ada video baru dari Vimis, kalian langsung dapat notis dan langsung bisa nonton. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vimis Fin Mystery. Bye.